Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma adfa'anna al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar amma ba'd. Jamaah Masjid An-Ni'mah Citra Grand rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita semua masih berada dalam kondisi sehat wal afiat. Meskipun banyak di antara saudara-saudara kita yang kena musibah. Mungkin ada di antara saudara-saudara kita di Indonesia ini, ya, sudah lebih dari 8.000 orang yang terpapar virus corona. Namun kita masih diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu kenikmatan yang wajib kita syukuri. Ditambah lagi alhamdulillah sampai dengan malam hari ini, malam yang keempat dari Ramadan 1441 Hijriah, kita masih bertemu dengan Ramadan tahun ini meskipun suasananya berbeda. Mudah-mudahan Ramadan yang berbeda ini justru meningkatkan muhasabah kita, introspeksi kita, dan makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kesalahan dan dosa-dosa yang memang selama ini kita jalankan, kita mungkin terperosok ke dalamnya sengaja ataupun tidak sengaja, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita dan menambahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita. Jamaah sekalian, pada malam hari ini saya ingin berbicara sedikit tentang infak di saat wabah. Kalau kita bicara tentang infak, ini di Al-Quran diulang berkali-kali, ya. Kalau tidak salah itu sudah lebih dari 70 kali, ya. Al-Quran itu mengulang-ulang kata infak. Baik dengan kata anfaqo, kata yunfikuna, nafakotan, dan seluruh akar katanya. Ini menunjukkan betapa pentingnya infak, ya, menurut Al-Quranul Karim. Nah, kalau kita bicara tentang puasa, kita bicara tentang wabah, dan kita bicara tentang infak, ini ada kaitannya semua. Kita sekarang ini alhamdulillah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu kita diperintahkan berpuasa, ya. Nah, kalau kita diperintahkan berpuasa, sebenarnya apa tujuan puasa? Semuanya insya Allah sudah hafal, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi perintah berpuasa itu agar kita bertakwa. Goalsnya, tujuannya adalah membentuk ketakwaan pada diri kita. Ya. Jadi kalau ada orang berpuasa tidak bisa meningkatkan ketakwaannya, ya saya katakan gagal. Gagal berarti dia menjalankan ibadah puasa. Kalau puasa tidak dapat meningkatkan ketakwaan. Terus emang kenapa sih? Dengan takwa itu kenapa memang? Emang kalau kita sudah mendapatkan predikat takwa, apa yang mau kita dapatkan begitu loh, ya? Nah, ini kaitannya dengan Ramadan juga. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau misalnya kita bertemu dengan malam yang paling mahal di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar, saya harus membaca doa apa itu, ya? Doa apa yang terpenting yang harus kita ucapkan, kita perbanyak di bulan suci Ramadan? Kalau khususnya lagi kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sering mengatakan bahwa
mohon ampun, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hal yang terpenting, lebih penting dari permohonan sehat. Lebih penting dari permohonan kita minta dikasih rezeki, minta ampun, minta maaf, minta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Ya, maka doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, jamaah Masjid An-Ni'mah rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang takwa dan tentang ampunan, maka ada ayat yang harus kita ketahui bersama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan hendaklah kalian bersegera mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhanmu. Dan bersegeralah kalian untuk meraih surga jannah yang luasnya arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi ini kaitannya antara Ramadan ya dengan maghfirah. Dan kita juga sudah sering diceramai oleh banyak ustadz. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita dengan catatan, dengan syarat imanan wa ihtisaban. Puasa itu yang menjadi penggeraknya, niatnya, motifnya adalah karena landasan iman dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan iman dan wahtisaban dan ghufira lahu, di hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan qiyamul Ramadan atas dasar iman dan ingin mendapatkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan jamaah Masjid An-Ni'mah tetap istiqomah ya, semangat, rajin menjalankan sholat qiyamul Ramadan atau tarawih di rumah ya, walaupun di rumah tetap semangat ya, walaupun bacaannya nggak sebagus kalau di masjid ya, ini ujian dari Allah. Mudah-mudahan justru dengan adanya pandemi COVID-19 atau Corona, kita disuruh sholat tarawih di rumah. Nah, jamaah Masjid An-Ni'mah hafalannya jadi tambah bagus begitu ya, makin banyak hafalannya karena di rumah harus jadi imam. Kalau misalnya yang punya putra, yang punya anak ya, yang hafalannya banyak, yang bacaannya bagus, disuruh jadi imam boleh ya, anak kecil jadi imam nggak apa-apa. Nah, jemaah sekalian, jadi kembali kepada Ramadan dan maghfirah. Ya, jadi memang maghfirah itu merupakan sesuatu yang sangat amat penting. Kita menjalankan puasa Ramadan dan kita juga ingin menjalankan qiyamul Ramadan, tarawih, semangat, sampai mungkin ada yang nangis-nangis kepingin tarawih di masjid tapi nggak bisa. Tujuannya apa sih? Yang terpenting adalah maghfirah. Kenapa maghfirah? Ya jamaah sekalian, kalau kita ingin masuk surga, kuncinya kan kita harus banyak pahalanya. Kalau kita kepingin selamat dari neraka, maka kita jangan sampai punya dosa. Nah, siapa orang yang nggak punya dosa? Semua orang punya dosa. Nah, kalau sudah terlanjur punya dosa, yang terpenting apa? Minta maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi kita sangat mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaitannya dengan infak apa? Kembali ke ayat tadi, Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ya, bahwasanya maghfirah dan surga itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kita berpuasa. Kita berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa, harapannya apa? Harapannya kita mendapatkan maghfirah dan diselamatkan dari neraka. Kalau selamat dari neraka, otomatis masuk surga. Nah, sekarang nih yang penting berikutnya adalah sekarang
kira-kira kita berhasil enggak menggembleng diri kita, menempa diri kita, menjalankan training robbani dengan menjalankan ibadah puasa, qiyam Ramadan, dan ibadah-ibadah lain di bulan suci Ramadan ini. Kira-kira kita berhasil enggak menjadi orang yang bertakwa? Lihat aja cirinya. Nah, ciri orang-orang yang bertakwa itu apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak di saat lapang maupun sempit. Nah, ini ciri penting, ciri pertama dan ciri utama orang-orang muttaqin yang berhak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang senantiasa berinfak. Infaknya kapan? Kapan saja, waktu lapang maupun waktu sempit. Waktu lagi banyak duit maupun waktu lagi susah. Di waktu normal maupun di waktu wabah. Ya. Nah, sekarang ini merupakan saat-saat yang kita sebut dalam bahasa Al-Qur'an adalah ad-dharra, masa-masa sulit, masa-masa susah. Masa banyak orang yang mungkin secara ekonominya tertekan. Bahkan mungkin banyak saudara-saudara kita yang mau makan aja nggak bisa. Ya. Maka banyak teman-teman yang sekarang mengungkapkan saat-saat lockdown, ya, kita juga perlu melakukan lockdown, ya, melihat ke bawah. Kita alhamdulillah yang masih bisa makan, masih bisa sahur, masih bisa buka puasa, syukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali saudara-saudara kita ya di negara kita Indonesia saat ini karena adanya wabah, karena adanya pandemi Covid-19, banyak orang yang sangat susah, ya. Bukan hanya tukang ojek, pedagang, pengusaha, ada restoran besar yang harus mem-PHK ratusan karyawannya, ya. Bahkan, ya, mohon maaf, guru-guru pun juga banyak yang mengalami kesulitan karena sekarang pas sekolahnya diliburkan, ditutupkan, guru-guru ngaji. Hampir semuanya merasakan efek daripada pandemi Covid-19 atau wabah corona ini. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, kaitannya dengan ayat 133 dan 134 dari Ali Imran. Kalau memang kita sekarang sudah berpuasa, tujuan berpuasa adalah membentuk ketakwaan, maka sekarang buktikan, tunjukkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita benar-benar ingin menjadi orang yang bertakwa. Dan ciri utama orang yang bertakwa itu adalah yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Berinfak di kala sempit sekalipun. Ya, kalau orang berinfak di kala lapang, di kala lagi banyak duit, lagi enak, lagi untung banyak, itu mah biasa, ya, biasa itu. Orang-orang kafir itu juga berinfak. Tuh. Masa orang-orang kafir berinfak? Iya, di dalam surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala jelaskan, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka menginfakkan harta mereka. Cuman tujuannya beda, ya. Mereka berinfak bukan fi sabilillah, tapi liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi dari jalan Allah. Nah, ini ada yang nanya ini, sebenarnya infak itu artinya apa Pak Ustadz? Ya, infak itu artinya membelanjakan harta, ya. Jadi secara bahasa infak itu menggunakan uangnya itu infak. Ya, infak itu bisa untuk kebaikan, bisa untuk tidak baik. Kalau konteks umat Islam menggunakan kata infak ini ya maksudnya untuk kebaikan. Nah, infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Infak yang wajib itu nama lainnya sedekah juga. Sedekah yang wajib itu kita kenal dengan zakat, nafkah kepada keluarga. Itu termasuk infak yang wajib. Nah, yang sunnah ya seperti kita memberikan buka puasa, memberikan sahur untuk orang-orang yang mampu, untuk membangun masjid, untuk wakaf, ya, untuk membantu menyiapkan APD buat tenaga medis yang berjuang melawan corona, membantu orang-orang fakir miskin untuk berobat. Ini juga bagian daripada infak yang tidak wajib. Intinya, yang wajib maupun yang sunnah ini harus kita lakukan. Jangan kalah sama orang-orang kafir. Menurut Al-Anfal 36 ini diceritakan tadi, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi dari jalan Allah. Fasayunfiquna, dan mereka akan terus menginfakkan lagi, ya.
Jadi diungkapkan di sini dengan kata yunfikuna dan fasayunfikuna. Itu kalau yang belajar bahasa Arab untuk kondisi hal al-an sekarang, present maupun fasayunfikuna untuk istiqbal, next time. Mereka terus akan menginfakkan hartanya untuk menghancurkan agama Allah, untuk menghalang-halangi dari jalan Allah. Itu mereka berinfak. Nah, sekarang kita punya logika. Kalau untuk merobohkan rumah, itu butuh biaya. Ya, bayar tukangnya, bersihinnya, dan segala macam. Nah, kalau bangun rumah gimana? Pasti biayanya lebih banyak, kan? Nah, kalau orang kafir mau menghancurkan agama Allah, itu pakai duit. Banyak lagi ya. Nah, kalau kita mau menegakkan agama Allah gimana? Ya lebih banyak lagi daripada mereka. Jadi harusnya infak kita itu lebih besar daripada mereka. Tanpa menyebut nama agama tertentu ya. Kan kita tahu tuh, ada agama lain yang aturan mereka berinfak tuh 10%. Nah, kalau kita cuma mengandalkan zakat saja, infak yang wajib atau sedekah yang wajib cuma 2,5%. Gimana kita bisa membangun, menegakkan agama Allah? Yang mau merobohkan saja 10% mereka menyiapkan infaknya. Nah, kita harusnya itu lebih dari 10%. Loh, kan yang wajib 2,5%, Ustaz. Itu yang wajib ya. Jadi selain yang wajib itu masih tetap ada tuntunan, ada anjuran, ada perintah, ada syariat untuk menginfakkan sebagian harta kita di luar yang 2,5% itu. Jadi kalau jamaah, khususnya jamaah Masjid An-Nikmah yang alhamdulillah rata-rata kan diberikan ke lapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan 2,5% lagi pikirannya. Harus di atas 10%. Syukur alhamdulillah kalau bisa sampai 1/3. Merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulul 'abdi mali inna malahu min malihi thalathun. Ya. Hamba manusia itu suka ngitung-ngitung hartanya. Ketahuilah bahwasanya harta kalian itu cuma 3. Jadi kita harus pintar membagi, mengalokasikan, menggunakan, melakukan budgeting terhadap kekayaan kita. Bagi 3, ya, ma'akala fa'afna, wa ma labisa fa'abla, wa ma'a'ta faktana. Yang dimakan, kemudian maaf ya, jadi kotoran. Kemudian yang dipakai lama-lama rusak, usang. Dan satu lagi apa? Yang dia sedekahkan, yang dia berikan kepada orang lain, yang dia berikan untuk menegakkan agama Allah. Itulah yang akan dia panen nanti di akhirat. Ya. Jadi idealnya sedekah itu 1/3 kalau bicara idealnya. Jadi saya ketemu juga seseorang ya, nggak jauh dari sini rumahnya, tapi saya nggak mau sebutin namanya karena orangnya masih hidup ya. Saya tuh kaget. Orangnya kayaknya penampilannya biasa-biasa saja, bangun masjid. Kayaknya masjidnya ya mirip-mirip dengan Masjid An-Nikmah ini. Ya. Dari sisi gedenya dan mewah sekali ya. Masjidnya gede. Tapi kok nggak minta-minta sumbangan ke sana kemari, bahkan dia bangun pesantren juga. Saya penasaran, kok bisa sih sampai segini besarnya dia bangun masjid sendirian lagi, bangun pesantren. Rupanya dia cerita, dia sudah pernah berikrar di hadapan Ka'bah. Ya. Dia akan gunakan 1/3 kekayaannya untuk menegakkan agama Allah. Ideal sekali, luar biasa. Nangis saya ya mendengar kata-kata beliau itu. 1/3 itu akan diinfakkan fisabilillah. Luar biasa. Jadi kembali kepada masalah infak di saat wabah ini jamaah sekalian. Nah, kita harus tingkatkan. Di saat wabah ini banyak sekali orang-orang yang membutuhkan. Walaupun mungkin rezeki kita semua berkurang. Ya. Mungkin yang biasa dagang sekarang mungkin ada yang omsetnya turun. Mungkin yang jadi karyawan, mungkin ada gaji ke-13 atau mungkin THR-nya berkurang atau bonusnya berkurang. Karena omset perusahaan berkurang, keuntungan berkurang, tidak masalah. Kenapa? Walaupun berkurang, tapi masih banyak kan? Untuk kita makan dan untuk kita pakai masih lebih kan? Udah, sekarang kita perbanyak. Kita look down ya. Lihat kepada orang-orang yang lebih rendah kondisi ekonominya dibanding diri kita. Oleh sebab itu, justru pada saat-saat seperti inilah, saat banyak orang membutuhkan, kita perlu meningkatkan infak kita.
kita tingkatkan ya, bersama-sama ya, melalui Masjid An-Nikmah. Mungkin ada yang mau berzakat, ada yang mau berinfak, ada yang mau berwakaf, mau bagi buka puasa, silakan. Ya, ini DKM Masjid An-Nikmah sangat amat siap menampung infak dari Bapak Ibu sekalian. Apalagi nih di saat wabah ya. Allahu a'lam dan nas'alullah as-salamah ya. Kita sih nggak kepingin terkena wabah. Kita kepinginnya, saya doakan semuanya, mudah-mudahan ya, kita semua jamaah Masjid An-Nikmah dan seluruh keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini juga mengharuskan kita apa? Introspeksi. Rasulullah memang memerintahkan kepada kita, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Ingat-ingatlah, perbanyaklah untuk mengingat hadzimil ladzat, sesuatu yang membinasakan seluruh kenikmatan yang selama ini kalian rasakan. Apa itu yang dimaksud al-maut? Mati. Banyak-banyak ingat mati. Dengan musim wabah, ya, saat wabah COVID-19 ini, kita mudah-mudahan jadi semakin tahu dengan hadis ini. Ingat mati. Menyiapkan mati. Mati itu nggak usah ditakutin. Mati itu pasti akan tiba. Pasti. Cepat atau lambat. Kena corona ataupun tidak. Karena COVID-19 ataupun karena yang lain. Yang muda ataupun yang tua. Semuanya pasti mati. Nah, di masa wabah seperti ini, kemungkinan kita mati, ya, itu lebih besar. Ini bukan nakut-nakutin, tapi mengajak kita introspeksi, memang wajib. Al-Qayyis, orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak ingat mati. Mungkin selama ini kita jarang ingat mati, ya. Apalagi kalau kita termasuk orang yang bergelimang dengan harta. Seringkali kita lupa dengan kematian. Dengan adanya COVID-19, wabah corona ini, mudah-mudahan kita jadi ingat mati. Maksud saya, ya, sekali lagi saya tidak nyumpahin, ya, tidak ngedoain, tapi introspeksi. Siapa tahu, ya, kalau ternyata Allah takdirkan kita mati di musim wabah ini, kalau duit kita masih banyak, aduh, sedih banget ya. Duit masih tersisa banyak, kita belum berinfak, ternyata Allah takdirkan kita mati karena wabah. Belum berinfak, terus gimana? Mati di saat wabah ini, di satu sisi ya sedih saya ngelihat. Yang memakamkan sedikit, yang nyolatin sedikit, ya, yang mengantarkan ke makam sedikit, yang mendoakan, ya mudah-mudahan tetap banyak dari jauh ya. Tapi minimal yang nyolatin sama yang mengantar ke makam itu sedikit sedih, kasihan saya. Walaupun orang-orang soleh. Karena protokolnya memang begitu. Ya, protokolnya begitu. Gak boleh dikuburkan oleh banyak orang, gak boleh disolatkan oleh banyak orang. Ya. Orang juga pada takut. Ya. Tapi perlu dihibur juga ya, bahwasanya orang yang sabar menghadapi wabah, sabirun muhtasiban. Dia sabar dan tetap mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia jalankan syariat tentang wabah. Syariat tentang wabah itu diantaranya apa? Kalau kita berada di suatu tempat yang sudah terkena wabah, jangan keluar dari daerah itu. Nanti tidak bikin wabahnya malah kemana-mana. Ini khususnya orang-orang yang berada di Jabodetabek, termasuk kita yang di Citra Grand ini, mengikuti hadis, bahwasanya daerah kita ini Jabodetabek termasuk daerah zona merah. Maka hadisnya apa? Kita jangan keluar dari sini, jangan mudik. Ya. Itu syariatnya seperti itu, perintah Rasulullah seperti itu. Nah, orang-orang yang di luaran sana juga jangan masuk ke sini. Perintahnya Rasulullah seperti itu, ya. Kalau di sini ada wabah, orang-orang luar jangan masuk ke sini. Syariatnya seperti itu. Nah, kalau kita sabar mau menjalankan syariat ini, kok ternyata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia karena wabah, maka Rasulullah menjelaskan itu termasuk yang syahid. Al-mat'un itu adalah syahid. Orang yang mati karena wabah, karena penyakit taun, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Syahid ukhrawi, syahid maknawi. Jadi mereka tetap disolatkan, ya, dia dimandikan, disolatkan, dikuburkan seperti biasa, tetapi pahalanya seperti pahala orang yang mati syahid. Nah,
Yang terpenting bagi kita adalah kita siapkan, ya. Kita siapkan diri kita untuk menghadapi kematian, karena kematian itu pasti. Nah, mumpung kita masih punya kesempatan, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, alhamdulillah rezekinya juga masih ada. Ayo kita tingkatkan infak kita. Saya sempurnakan sedikit ayat yang dalam surat Al-Anfal tadi, ya. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun wal ladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Ya. Dan mereka nanti akan terus menginfakkan thumma takunu alaihim hasratan, dan kemudian itu akan menjadi sumber penyesalan mereka. Infak yang mereka keluarkan, orang-orang kafir tadi, itu enggak ada gunanya, akhirnya nyesal dunia dan akhirat. Udah di dunianya dia akan menyesal, di akhiratnya akan menyesal lagi karena akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Ya, selain mereka yughlabun di dunia dikalahkan, ya, mereka nanti di akhirat ila jahannama yuhsyarun, akan dibawakan neraka jahanam, menjadi sumber penyesalan. Nah, jangan sampai kita ini menyesal seperti orang-orang kafir karena tidak berinfak, atau kita menginfakkan, membelanjakan harta kita hanya untuk kesenangan-kesenangan dunia kita. Dalam kajian-kajian yang lain, saya sering menyampaikan, insya Allah kita semua tahu ayat yang menceritakan, yang menjelaskan tujuan manusia diciptakan oleh Allah itu apa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi, manusia itu hidup diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah. Karena itu, kalau kita mencari harta, bekerja, berbisnis, cari duit, tujuannya untuk apa? Selama ini banyak orang berkata, cari duit untuk apa? Ya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, inilah rugi, saya bilang. Orang kalau cari duit cuma untuk memenuhi kebutuhan hidup, rugi dunia akhirat. Saya katakan rugi dunia akhirat kenapa? Ya kita cari duit kalau cuma untuk kebutuhan hidup, kan nggak perlu banyak-banyak. Nyatanya banyak yang disimpan duitnya, taruh di bank, diinvestasikan. Nggak untuk kebutuhan hidup kan itu kan? Nggak kita nikmati. Jadi kalau kita cari duit hanya untuk kebutuhan hidup, rugi. Udah gitu nanti kalau mati, memang sempat mau ngambil dulu yang diinvestasikan di bank, yang di reksadana, yang di pasar modal, yang di saham, sempat. Kagak kan? Apalagi kalau investasinya dalam bentuk tanah. Memang kalau mau mati mau jual tanahnya dulu, nggak sempat kan? Nah, terus gimana dong? Ya ditinggalin akhirnya. Maka akhirnya apa? Saya katakan, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita harus menyadari bahwa kita mencari uang, mencari rezeki, mencari harta itu adalah untuk menyempurnakan ibadah kita. Bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk menyempurnakan ibadah. Jadi harta itu bukan tentang kebutuhan hidup bagi kita seorang mukmin. Harta ini adalah tentang ibadah. Oleh sebab itu, ya, sebagai penutupnya saya sering katakan, ya, harta itu bisa dibawa mati, ya. Harta itu bisa dibawa mati. Maka saya katakan, carilah harta yang halal, walaupun banyak. Kenapa? Karena harta itu bisa dibawa mati. Gimana caranya? Infakin. Baik infak yang wajib maupun infak yang sunnah. Harta tidak bisa dibawa orang yang sudah mati. Tapi orang yang masih hidup bisa membawa harta mereka untuk dibawa mati. Nah, ini yang bisa saya sampaikan seputar infak di saat wabah. Jadi intinya mari kita tingkatkan infak, ya, khususnya infak untuk membantu orang-orang yang saat ini sedang terjepit sisi ekonominya. Mulai dari pedagang kecil, ya, sampai para guru dan para pedagang kecil, ya, yang rentan miskin, banyak sekali, ya, kita tingkatkan. Berbagi buka puasa, berbagi sahur, berbagi sembako. Kalau zakat mah nggak usah dibicarain, ya, udah otomatis itu, ya. Nggak usah dibahas lagi tuh, masalah zakat itu sudah selesai, ya, tinggal ngamalin aja. Kalau nggak zakat kebangetan, naudzubillah min dzalik, saya bilang, ya. Baik, ini ada pertanyaan, ya. Apa hukumnya sholat Jumat diganti sholat duhur di rumah? Kalau dalam kondisi normal, ya jemaah sekalian, orang yang boleh meninggalkan sholat Jumat itu adalah wanita, kemudian anak kecil, orang yang sakit, dan orang yang bepergian jauh atau musafir. Ya. Jadi wanita, anak kecil, orang sakit, dan orang bepergian jauh.
Di hadis yang lain disebutkan orang gila. Kalau orang gila sih sudah di luar pembahasan ya. Jadi yang biasanya disebut itu 4 ya. Wanita, anak kecil, orang sakit, dan musafir. Itu tidak wajib sholat Jumat. Jadi dalam kondisi normal, kalau orang sehat, tidak musafir, dia tidak sholat Jumat, dia sholat zuhur di rumah, dosa. Dosa. Kalau 3 kali tidak melaksanakan sholat Jumat, nah itu bisa dikatakan kafir atau munafik. Ini dalam kondisi normal. Tetapi jamaah sekalian, sekarang ini kita berada dalam kondisi wabah. Fatwa Majelis Ulama, Fatwa nomor 14 tahun 2020 menjelaskan, untuk orang yang sakit, dia boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Untuk orang yang sehat, lihat, kalau dia berada di daerah zona merah, ya, maka dia boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumahnya yang berada di zona merah. Adapun orang yang berada di zona hijau, yang maksudnya di situ penyebarannya belum ada, masih terkendali lah atau belum ada sama sekali, maka dia masih tetap berkewajiban menjalankan sholat Jumat sebagaimana biasa. Itu fatwa Majelis Ulama nomor 14 2020 ya. Saya nggak bawa, tapi nanti kalau ada yang perlu teksnya, saya kasih teks fatwanya. Oke ya. Jadi sebenarnya Majelis Ulama itu tidak melarang sholat Jumat loh ya. Yang dilarang sholat Jumat itu yang sakit, yang sudah terpapar virus corona. Kalau orang yang sehat ya dan berada di daerah yang masih aman, itu masih berkewajiban menjalankan sholat Jumat. Nah, karena sekarang ini, maaf nih ya, informasinya itu nggak kompak begitu loh. Ada yang mengatakan di sini hijau apa merah nih, ya. Ada yang mengatakan sini hijau, enggak sini merah. Nah, ini apa? Yang menganggap di sini zona merah, ya udah nggak ke masjid. Yang menganggap di sini zona hijau ke masjid. Ini saya tidak bicara di sini, maksudnya masjid An-Nikmah saja ya, di mana-mana maksudnya ya, di mana-mana. Saya sempat melakukan riset soalnya ya. Jadi intinya adalah karena informasi yang disampaikan oleh para pihak yang terkait, yang berwenang itu berbeda-beda, sehingga masyarakat berbeda-beda menilai. Oke lah, akhirnya kalau saya pribadi begini, ya sudah, kalau yang menganggap berijtihad memahami ini kita berada di zona merah, misalnya Citra Grand ini dianggap zona merah ya, karena Jabodetabek ini paling banyak orang yang terpapar virus corona, dianggap zona merah, yang tidak sholat Jumat, insya Allah nggak apa-apa, karena sudah ada fatwanya. Tapi kalau kita ketemu masjid-masjid, maaf ya, istilahnya masjid-masjid yang rada dalam-dalam itu ya, maaf kalau saya bahasakan ini, mungkin di pemukiman, ya, orang katanya menyebut kampung-kampung gitu ya, yang semua orangnya masih negatif. Yang sholat Jumat juga orang situ-situ sendiri, nggak ada orang lewat, nggak ada orang. Kalau mereka sholat, ya jangan disalahin gitu loh. Ini yang saya nggak suka tuh gini, ada orang sholat Jumat malah disalahin, dianggap ngeyel katanya. Loh, ngeyel dari mana? Wong fatwanya itu tidak mengharapkan sholat Jumat kok. Kalau ada yang tidak sholat Jumat, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau ada sholat Jumat, yang sholat Jumat jangan disalahin, gitu ya. Oke, pertanyaan kedua. Apakah boleh sholat Idul Fitri bersama keluarga di rumah dan bagaimana rukun khutbahnya? Nah, kalau sholat tarawih dan sholat Idul Fitri, santai aja. Kenapa? Kalau sholat Idul Fitri kan sunnah. Orang nggak sholat juga nggak apa-apa. Sholat tarawih juga sama, sunnah. Seandainya nggak tarawih, nggak apa-apa. Tapi sayang aja itu kan. Artinya, kalau dibandingkan dengan sholat 5 waktu dan sholat Jumat, itu yang lebih penting sebenarnya sholat Jumat. Nah, kita nggak sholat Jumat aja, berdasarkan fatwa ulama ya, masih diperbolehkan. Karena kita khawatir tertular virus corona. Nah, apalagi sholat Idul Fitri, ini nggak wajib kok ya. Jadi karena dia tidak wajib, ya, jadi ya santai aja. Jadi sholat di rumah, ya kalau ada keluarga, punya istri, punya anak, ya sholat bareng sama istri sama anak. Tapi kalau nggak ada, yaudah sendirian aja tanpa khutbah. Tapi kalau yang memang punya istri, punya anak, kalau saya alhamdulillah punya anak 3 di rumah ya. Jadi bisa khutbah. Khutbah mungkin masih ada yang khutbah, nanti masih ada yang jadi imam. Tapi biasanya kalau tarawih di rumah tuh imamnya gantian. Ya, anak saya 3, jadi imamnya gantian. Jadi berempat gantian. Sambil ngelatih semuanya. Nah, jadi gitu jamaah sekalian. Ya,
rukunnya sholat itu sama aja, syarat rukunnya sholat sama aja. Mulai kalau syaratnya itu ya harus bersuci, harus menghadap kiblat, sama aja seperti sholat 5 waktu kok ya. Kalau khutbah itu juga sunnah. Seandainya ada orang sholat Idul Fitri tanpa khutbah, sah Pak. Sah ya, sah walaupun tanpa khutbah. Jadi intinya syarat dan rukunnya sama aja. Paling cuma ditambah untuk sholat Idul Fitri itu disunahkan ada takbir. Takbir yang di awal 7 kali ya, yang di kedua 5 kali. Itu aja sih perbedaan sholat Idul Fitri dibanding dengan sholat-sholat yang lain. Pokoknya intinya sama dengan sholat sunnah yang lain, cuman bedanya ini aslinya disunahkan berjamaah, untuk laki-laki dan perempuan bahkan disuruh menghadiri khutbahnya, tapi karena kita sedang dalam kondisi darurat, ya kondisi darurat itu ya berbeda semua, hukumnya semuanya berbeda karena kita dalam kondisi darurat. Masih ada lagi pertanyaannya? Cukup? Habis waktunya? Oke. Baik, inilah jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah melindungi semua jamaah Masjid An-Nikmah dan keluarga besarnya. Dan kalau bisa kita mungkin ya karena dalam kondisi seperti ini, kalau sholat baca doa kunut nazilah ya. Di sholat kita baca kunut nazilah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari virus corona atau COVID-19 ini. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup langsung dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.